Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM A1A3220037, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi. Baik, pada video kali ini akan membahas tentang analisis buku yang berjudul Pengantar Hukum Perdata, yaitu karya Aris Priyo Agus Santoso, Widi Nugraha Ningsih, dan Rezi. Penerbit Pustaka Baru Press. Buku ini terdiri dari 10 bab utama yang masing-masing membahas aspek penting dari hukum perdata. Nah, yang pertama yaitu bab 1, Hakikat Hukum Perdata. Bab ini menjelaskan konsep dasar hukum perdata, pengertian dalam arti sempit dan arti luas, serta tujuan penerapan hukum perdata dijelaskan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam hubungan keperdataan. Yang kedua yaitu bab 2, Sejarah Hukum Perdata. Pada bab ini membahas tentang asal-usul hukum perdata dari sistem hukum Romawi, kemudian pengaruh besar Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda terhadap KUH Perdata Indonesia. Kemudian bab 3 yaitu Sistematika Hukum Perdata. Bab ini membahas tentang pembagian hukum perdata menurut ilmu hukum, perkembangan, pembindangan, dan sistematika yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHP Perdata, serta menekankan bahwa sistematika hukum perdata Indonesia terdiri atas orang, keluarga, benda, waris, dan perikatan, serta struktur yang menjadi kerangka utama buku ini. Bab 4, Perihal Orang. Pada bab ini membahas tentang subjek hukum termasuk pengertian, kedudukan, serta perbedaan antara kewenangan berhak atau mempunyai hak dan kewenangan bertindak, yaitu mampu melaksanakan hak. Nah, bab 5 yaitu tentang perkawinan, menjelaskan tentang hukum perkawinan secara normatif mulai dari syarat sahnya perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian dan pemisahan harta, serta mengaitkan peraturan dalam KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menunjukkan integrasi hukum klasik dan modern. Bab 6 tentang keluarga yang berisi konsep hubungan keluarga sejarah dan semenda, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan domisili. Serta pada bab ini juga menekankan fungsi hukum dalam menjaga hubungan hukum antar anggota keluarga serta perlindungan terhadap pihak yang tidak cakap hukum. Bab 7 menjelaskan pengertian benda dan hak kebendaan termasuk asas seperti asas publisitas, prioritas, dan spesialitas, serta juga membahas tentang privilege dan retensi. Bab 8 yaitu tentang waris, yang berisi hukum waris berdasarkan sistem hukum KUH Perdata termasuk pada hak mewaris, wasiat, pembagian warisan, dan kondisi khusus seperti warisan tak terurus. Serta pada bab ini juga memperlihatkan bagaimana hukum perdata mengatur peralihan hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal dunia. Kemudian pada bab 9 yaitu tentang perikatan. Bab ini merupakan membahas tentang pengertian subjek dan objek dari perikatan, syarat sahnya, macam-macam perikatan, serta konsep prestasi, keadaan memaksa, dan juga hapusnya perikatan. Dan yang terakhir yaitu bab 10 yaitu pembuktian dan daluarsa. Pada bab ini menguraikan tentang alat-alat bukti baik tertulis, saksi, pengakuan, dan sumpah, serta konsep daluarsa atau lewat waktu dalam penegakan hak perdata. Jadi, secara keseluruhan, buku Pengantar Hukum Perdata ini menyajikan seluruh aspek
utama hukum perdata di Indonesia secara runtun dan jelas. Buku ini tidak hanya memperkenalkan teori dasar, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana hukum perdata bekerja dalam kehidupan masyarakat, mulai dari hak individu, hubungan keluarga, kepemilikan benda, pewarisan, hingga tanggung jawab dalam perikatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.